Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Vera Julia Pratiwi dari kelas A Prodi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dakwah dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga masa kontemporer. Dalam terminologi Islam, sejarah merupakan amanah serta pengakuan kebenaran yang diinformasikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata da'a, yada'u, dakwatan. Apabila berhubungan dengan kata Islam, jadi dakwah itu adalah aktivitas mengajak, menyeru, serta memanggil seseorang kepada Islam. Yang pertama, dakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sejarawan di sini setuju bahwa dakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode di Mekah dan yang kedua periode di Madinah. Pertama pada periode Mekah. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah beliau di Mekah selama kurang lebih 13 tahun atau 12 tahun 5 bulan 13 hari. Periode Mekah ini pula dibagi dalam dua periode. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya. Tentu pada periode dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah mengawali atau menyampaikan dakwah beliau kepada orang-orang terdekatnya seperti istri beliau yakni Khadijah, kemudian dari golongan sahabat yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib dan ada dari kalangan budak yakni Zaid bin Haritsah. Orang ini adalah orang-orang yang menerima dakwah Rasulullah yang pertama atau yang biasa kita kenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yakni orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Selanjutnya Rasulullah melakukan dakwahnya secara terang-terangan atau secara terbuka dengan cara beliau melakukan perkumpulan dengan keluarga-keluarga beliau. Kemudian turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ayat tersebut menjadi pijakan Rasulullah untuk menyampaikan dakwah beliau secara terang-terangan. Salah satu cara beliau yakni beliau naik ke Bukit Safa sebagai tempat memberikan pengumuman-pengumuman seraya menyerukan dakwah kepada kalangan Quraisy. Di antara mereka yang terdapat menerima dakwah, tentu ada pula yang menolak dakwah Rasulullah tersebut. Namun demikian, semangat dari menyampaikan dakwah tidak melemah namun bertambah kuat. Di periode Mekah ini banyak sekali yang menolak dakwah Rasulullah. Maka Rasulullah mengajak sahabatnya yakni Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan dakwah di tempat lain. Beliau hijrah ke kota Yatsrib atau pada saat ini biasa disebut dengan kota Madinah. Yang kedua yakni periode Madinah. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, berdakwah di Madinah selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Di Madinah ini Rasulullah mencoba untuk pembinaan umat serta masyarakat Islam yang baru tercipta. Di Madinah ini penduduk Madinah sudah mengagumi Rasulullah walaupun mereka belum bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Rasulullah meletakkan nilai-nilai serta norma yang mengendalikan ikatan manusia dengan Sang Khalik atau Pencipta dalam hal peribadatan, sosial, ekonomi, serta politik yang tentunya bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Pada malam hari Kamis bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah tadi.
Peristiwa pemindahan markas dari Mekah ke Madinah biasa disebut dengan peristiwa hijrah. Bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, Rasulullah SAW tiba di Kuba, 2 mil dari kota Yatsrib tadi. Beliau di Kuba itu mendirikan suatu masjid yang populer atau masjid pertama yang dibangun, yakni dengan sebutan Masjid Kuba. Masjid dalam kegiatan dakwah mempunyai fungsi yang sangat vital. Masjid sebagai pusat aktivitas dakwah beliau. Rasulullah SAW sudah memproklamasikan negara Islam yang bertepatan pada tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Negara Islam pertama dibangun bukan atas dasar kekuasaan absolut, melainkan konstitusi. Konstitusi tersebut bernama Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan kesepakatan yang dibuat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan juga kaum Yahudi. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban setiap warga Madinah tanpa memandang agama mereka. Mengapa Piagam Madinah tersebut bisa terbentuk? Ketika kita melihat kondisi warga Madinah pada saat itu, Madinah merupakan wilayah yang dihuni kelompok masyarakat heterogen. Penduduk Madinah dikenal sebagai kelompok yang akrab dengan peperangan dan konflik, terutama yang dilakukan oleh dua suku besar. Adapun prinsip dari Piagam Madinah yakni musyawarah, keadilan, dan juga toleransi antar umat beragama. Dakwah pada periode Madinah ini, ukhuwah Islamnya sudah terbentuk. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin serta kaum Ansor yang berbeda suku serta adat istiadat. Dengan peristiwa itu, terbentuklah umat yang semacam satu badan, yakni yang apabila satu anggotanya yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga merasakannya. Yang kedua, dakwah pada masa periode Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan para penerus serta pemegang kepemimpinan umat serta pimpinan dakwah Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW ini wafat, terjadi kebingungan di antara para kalangan sahabat siapa yang akan menggantikan beliau, karena Rasulullah meninggal tidak ada menunjuk sahabat-sahabatnya untuk menggantikan beliau, sehingga terpilihlah khalifah yang pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap dari Abu Bakar As-Siddiq yakni Abdullah bin Utsman Amr bin Ka'ab bin Sa'ad. Beliau dilahirkan pada tahun 573 Masehi. Mengapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq? Karena beliau senantiasa membenarkan atau membetulkan Rasulullah, salah satunya pada peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun. Pada masa awal pemerintahannya diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap Islam tuh sepeninggal Rasulullah tuh semakin melemah. Mereka beranggapan bahwa perjanjian mereka dengan Rasulullah telah berakhir. Kemudian juga adanya orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, serta munculnya golongan nabi-nabi palsu. Nah, karena banyaknya persoalan ini, Khalifah memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, sehingga dikirimlah pasukan untuk memerangi pemberontakan ke Yamamah, yang biasa kita kenal dengan Perang Yamamah. Pada saat Perang Yamamah tersebut, banyak para penghafal Quran itu syahid. Nah, karena banyaknya syahid itu, Sayyidina Umar menganjurkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Setelah itu, untuk merealisasikan anjuran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit agar mengumpulkan seluruh tulisan Al-Quran. Selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar, penduduk Arab di bawah Islam mendapatkan kemajuan yang sangat besar dalam bidang sosial, budaya, serta penegakan hukum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar ini pula, Abu Bakar sukses memperluas wilayah kekuasaan Islam ke Persia,
sebagian Jazirah Arab sampai menaklukkan sebagian wilayah Kekaisaran Bizantium. Selanjutnya masuk ke khalifah yang kedua, yakni masa Umar bin Khattab. Sewaktu terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar ini diam-diam dia meninjau pendapat tokoh-tokoh tentang individu yang layak untuk menggantikan posisi beliau, sehingga terpilihlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memangku jabatan panglima paling tinggi pasukan Islam dengan gelar spesial Amir al-Mukminin atau panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar ini pula terjadi penguatan dalam sektor ekonomi dan pemerintahan, berkembang dengan sangat pesat sistem ekonomi perdagangan dengan didirikannya Baitul Mal. Diikuti pula perkembangan pada sektor pemerintahan. Lanjut ke masa khalifah yang ketiga, yakni masanya Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau yakni Utsman bin Affan bin Abdul As ibni Umayyah dari pihak Quraisy. Abu Bakar Utsman ini masuk ke dalam Islam melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan Utsman ini terbilang cukup lama, yakni 12 tahun. Namun 6 tahun yang awal itu dia baik-baik saja, tetapi 6 tahun terakhir itu dia kondisinya sangat bisa dibilang kacau. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal di daerah yang sangat luas serta terpencar-pencar, sehingga tiap-tiap wilayah itu membaca Al-Quran berdasarkan teks yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh atau teman yang populer pada daerah tersebut. Untuk menanggulangi perihal tersebut, Khalifah Utsman membentuk regu yang bertugas untuk menyalin serta mengkodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf formal yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mengumpulkan tulisan Al-Quran yang ada tulang-tulang, pelepah kurma, dan lain sebagainya, yang hingga saat ini kita kenal dengan Mushaf Utsmani. Masa khalifah yang keempat, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa dinaikannya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mewarisi keadaan yang sangat kacau. Ketegangan politik terjalin akibat pembunuhan dari Khalifah Utsman. Segala gubernur di kala itu nyaris sepenuhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali mengadili pembunuhnya Utsman. Gerakan dakwah yang sudah dicoba oleh Khalifah Ali sebagai berikut, yakni meletakkan nilai ketauhidan berdampingan dengan nilai agama, yakni nilai ketuhanan berdampingan dengan nilai-nilai pendidikan, berdampingan dengan sektor sastrawi. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib ini adanya manajemen perkantoran, pendidikan, keuangan, dan tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, sekarang kita beralih ke dakwah pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama pada masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini terletak di Damaskus. Banyak khalifah dari dinasti Umayyah ini, yakni 14 orang khalifah. Dinasti Umayyah berkuasa dari tahun 41 hingga 132 Hijriah, cukup lama. Raja pertama dari dinasti Abbasiyah ini bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Terjadi pelanjutan pemerintahan seperti pada masa Utsman di masanya dinasti Umayyah ini, yakni tata kelola pemerintahan. Bermacam-macam ancaman yang membahayakan keutuhan dakwah Islam di kerajaan Romawi Timur serta kerajaan Persia membuat dinasti Umayyah mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan serta mengamankan dakwah ini. Atas dasar pertimbangan ini, lokasi perjuangan serta pengembangan dakwah Islam difokuskan di 3 kawasan yang lumayan luas, yakni Asia Kecil, Afrika Utara, serta kawasan Timur Arabia. Daulat dinasti Umayyah ini mendirikan suatu kota kecil selaku pusat aktivitas ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Barbat, kota satelit di Damaskus.
Dalam kota merebat seperti itu, berkumpul para pujangga, para filosof, ulama, penyair, serta sebagainya, sehingga ukhuwatnya itu Islam. Setelah mengetahui bagaimana dakwah pada masa dinasti Umayyah, kita akan berlanjut ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri sehabis runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi. Penamaan Abbasiyah sebab pendirinya merupakan generasi dari paman Nabi, yakni Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Berdialog konten dakwah dalam sejarah dinasti Abbasiyah banyak ditemui berbagai variasi. Salah satunya ilmu pengetahuan benar-benar mencapai puncak kejayaannya. Dari Umayyah berpindah ke Abbasiyah. Di sini terjadi lagi zaman Khalifah Utsman, yakni penguatan pendidikan dengan adanya Darul Hikmah atau perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, geliat pertumbuhan ilmu pengetahuan terjadi pada masa kepemimpinannya Harun ar-Rasyid. Pada kala itu, Harun ar-Rasyid membangun satu perpustakaan untuk menaruh kitab-kitab serta manuskrip yang sudah diterjemahkan. Serta berikutnya bangunan tersebut diberi nama Baitul Hikmah. Sejarah dakwah pada masa Daulah Abbasiyah didapati tokoh-tokoh yang menginspirasi seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan lain sebagainya. Pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol menyerang Baghdad dan menewaskan 1 juta penduduk dalam 40 hari penyerangan tersebut. Akibatnya, banyak buku-buku di Baitul Hikmah itu dibakar, kemudian dibuang ke sungai hingga sungai tersebut dia berwarna hitam. Runtuhnya dinasti Abbasiyah dikarenakan pemimpinnya yang banyak berkhianat. Dan terakhir kita akan masuk ke dalam bagaimana perkembangan dakwah pada masa kontemporer. Seperti yang dikenal bahwasanya agama Islam merupakan agama rahmatul lil alamin, tentu bisa membagikan kontribusi sekalian pemecahan dalam pertumbuhan dan pergantian warga modern. Sejarah perkembangan dakwah kontemporer di Indonesia dimulai di masa Orde Lama di bawah pemerintahan rezim Soekarno pada tahun 1945 hingga tahun 1966. Di masa ini dakwah meletakkan nilai-nilai kehidupan keagamaan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dilanjut pada masa Orde Baru di bawah rezim pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Di masa rezim Soeharto ini, pemerintah melaksanakan rekonstruksi yang sangat fundamental dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun politik. Bagaimana pengaruhnya terhadap umat Islam? Akibatnya yaitu bertambahnya kalangan Islam terpelajar yang penuhi kebutuhan pada saat perekrutan dalam lembaga pemerintahan. Selanjutnya, pertumbuhan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat di kala ini menjadi angin segar untuk penyebaran dakwah karena dapat membagikan kebebasan yang lebih luas pada penyebaran pesan-pesan dakwah. Dipandangnya media massa sebagai jendela yang memperbolehkan khalayak memandang apa yang terjadi di luar sana, ataupun media merupakan fasilitas belajar untuk mengenali bermacam insiden. Pastinya dakwah mempunyai ruang yang sangat besar untuk menggunakan media massa menjadi fasilitas menyampaikan pesan-pesan dakwah secara kekinian. Dakwah kontemporer ialah dakwah yang memakai sarana teknologi modern dengan 3 indikator. Yang pertama yaitu dai menggunakan teknologi modern seperti menggunakan teknologi internet. Selanjutnya indikator yang kedua yakni modul dakwah yang kontemporer, di mana materinya yang disampaikan itu relevan dengan masalah yang terjadi pada saat ini. Dan indikator yang ketiga yakni dai memakai media kontemporer seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya
Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.